Jadi hari ini mengenai coil tubing, ya kita bicara coil tubing, bicara snubbing, ya. Jadi peralatan-peralatan yang dipakai di dalam operasi walkover well service ini. Ya, nanti kita lihatkan videonya. Sudah kelihatan kan? Halo? Sudah, Iya, Pak. Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Peralatan-peralatan dipakai di walkover well service itu kan pertama pakai rig. Jelas rig itu kan adik-adik sudah tahulah kemarin ini sudah waktu apa namanya penjelasan mengenai pengantarnya walkover well service kan juga sudah disinggung kan mengenai masalah rig. Coba saya lihat dulu yang dikirim ke ini. Saya cek sudah. Walkover. Kuliah ini waktu kuliah pertama kali itu loh, kuliah ya. Kuliah dulu coba. Ya, jadi kita bicara sekarang mengenai ya kalau coil tubing ini modelnya seperti ini, jadi tubing yang bisa digulung ya tanpa sambungan. Kalau snubbing seperti ini, ya. Kemudian kalau wireline ya modelnya seperti ini ya, tergantung nanti wireline-nya pakai model yang selam bersih ya atau nanti model yang dipakai secara umum. Nah, ini kita sekarang bicara mengenai coil tubing ya, kalau kita lihat secara umum. Nah, ini coil tubing yang dipakai di offshore ya, gambarannya seperti ini ya. Kemudian kalau yang dipakai di darat, nah dianya nempelnya di truk ya, truk mounted ya, di truk. Nah, ini ada coil tubing reel. Jadi ini uniknya kan tubing kok bisa digulung gitu kan. Nah, di situ uniknya itu. Nah, kemudian di sini kontrol ini jadi operatornya atau engineer-nya ya berada di sini ya, ruang ber-AC nyaman ya. Kemudian nanti ada power pack-nya, sumber tenaganya. Jadi intinya tetap memenuhi kriteria sama dengan di rig ya. Ada hoisting system, ada circulating system ya. Intinya itu ya. Terus ada BOP sistemnya, terus hosting sistemnya ya. Jadi ada sama dengan di rig. Nah, ini BOP-nya ada, power system ini kan untuk sistem tenaganya ya kan. Nah, ini yang untuk injektornya untuk memasukkan coil tubingnya. Jadi kalau kita bicara coil tubing, nah berarti di sini coil tubing merupakan continuous string, ya, string ya, continuous string berupa tubing diameter kecil yang dipergunakan di dalam operasi sumur ataupun walkover. Ya. Nah ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tanpa mengganggu peralatan kompleks yang ada. Nah itu istimewanya. Kemudian dibandingkan dengan tubing konvensional, nah kalau konvensional kan berarti dia disambung. Kalau ini tanpa sambungan. Nah ini istimewanya begitu. Coil tubing ini tanpa sambungan. Kalau kita bicara tubing biasa, kan ada dratnya, ya, ada pinnya, ada boxnya, atau istilahnya ada yang bagian male, ada female, ya, disambung, sambungan disambung kan. Kalau di sini kita tidak perlu menyambung karena ini panjangnya coil tubing ini nanti kita lihat bisa sampai 25.000 feet ya, tergantung nanti ya. Nah,
Kemudian kita kalau bicara sejarahnya, nah ya ini dimulai, nah awalnya kalau perkembangan kue cubing dimulai tahun 1960. Ya, ini yang ukurannya setengah in atau 3/4 in. Tetapi sebenarnya ini sudah dimulai awalnya itu kue cubing digunakan di dalam Perang Dunia Kedua itu. Ya, Perang Dunia Kedua ya itu di dalam Operation Pluto Operation di Normandia. Nah, ini kan saat-saat kejatuhan antara Sekutu dan Uni Soviet waktu itu kan cepat-cepatan untuk sampai untuk mengalahkan pasukannya Hitler kan, Jerman. Nah, itu kalau Sekutu dipimpin oleh dipimpin oleh Jenderal Amerika ya. Waduh, saya tahu lupa ini Jenderal George Patton ya. Jadi kalau pasukan Sekutu dipimpin oleh Jenderal George Patton ya, itu mendarat di Normandia ya. Terus dari Normandia terus cepat-cepat ke selatan menuju Jerman ya, dan untuk menundukkan pasukan Jerman yang ya, atau pasukannya Hitler. Nah, ini ketika nanti saya gambarkan dulu. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, ya, ini di pantai Normandia ceritanya. Ya, ini, ya. Kemudian ini ada kapal. Nah, ini kapal tankernya kan nggak bisa, ceritanya nggak bisa mendarat ini. Ya, saya nggak bisa. Ya, kapal tankernya. Nah, ini armada. Ya. Nah, di sini dianya sudah menggunakan coil tubing, ya. Ya, jadi tambah sambungan ini ke laut, harusnya ini ke laut ini. Bentar, saya hapus dulu. Ya, jadi kapal tanker ini nggak bisa merapat ya di pantai. Jadi oleh sebab itu untuk sampai di tempat bahan bakarnya dari pasukan Sekutu, nah ini harus melalui, nah ini ceritanya, ya. Nah ini pakai ban-ban, ya drum-drum. Nah ini sampai ke Pramuka ini nah ini untuk menyalurkan bahan bakarnya, ya, untuk menggerakkan tank-tank daripada Sekutunya itu. Ya, jadi di sini sudah menggunakan coil tubing dia. Ya, coil tubing, ya, terus melalui ini nggak di sini, kalau ini betul dekat, harusnya jaraknya jauh nih, kapal tanker jauh. Oleh sebab itu untuk menyalurkan BBM-nya, nah dia menggunakan coil tubing, nah kemudian melalui permukaan laut, ya. Nah terus ada drum-drum terus sampai ke istilahnya, ya, tangki yang ada di darat, ya, drum-drum yang di darat lah, drum-drum di darat, ya, tangki yang besar untuk sebagai penampungan bahan bakarnya. Nah sehingga armada perangnya dari pasukan Sekutu bisa menyerang ke Jerman waktu berburu dengan pasukannya dari pihak Uni Soviet waktu itu, ya, blok Soviet, ya, itu. Nah, tadi yang Jenderal Patton itu, nah, kemudian kenapa namanya Operation Pluto? Pluto itu nama anjingnya Jenderal George Patton tadi. Ya, nama anjingnya, anjing kesayangannya itu. Jenderal George Patton, namanya Pluto. Nah, tetapi kalau Jenderal George Patton-nya itu pemberani, ya, yaitu salah satu jenderal Amerika yang mencapai pangkat bintang 5, itu Jenderal George Patton itu. Itu ada dulu videonya. Saya dulu punya videonya, itu bagus sekali itu Jenderal George Patton itu. Ya, nah itu bagaimana dianya memimpin pasukan Sekutu di berbagai
pertempuran. Nah, terakhir di Normandia. Ya, di Normandia. Nah, dia anjing kesayangannya namanya Pluto, makanya operasinya Pluto. Tapi anjingnya ini penakut ini. Jadi setiap kali operasi militer di dalam kendaraan militernya itu selalu anjingnya dibawa. Ya, itu si Pluto itu. Nah, begitu. Jadi pertama kali kuil cubing itu digunakan oleh pasukan sekutu di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian baru nanti di sini tahun 60, 64 dipergunakan setengah in, 3/4 in. Waktu itu masih ya diameternya masih setengah in waktu itu ya. Nah, kemudian tahun 70, nah ukurannya 3/4 in ya. Dan 1 in. Nah, ini berkembang terus ini. 78 jadi 1/4 in. Nah, tahun 85 dipakai untuk logging, ya, coil tubing itu. 86 ukurannya jadi besar lagi, 1,5 in. 88 1/3/4 in. Nah, terus tahun 89, nah ini benar-benar coil tubing itu tidak disambung, jadi tidak ada apa namanya, tidak ada. Nah, ini sini not button atau welding string, jadi tidak apa disambungnya tidak pakai kelas. Dulu masih tanpa sambungan, tetapi untuk nyambung makin panjang, ya misalnya tadi sampai 20.000 feet, ya masih disambung di las. Nah, ini kalau berikutnya 2 in itu udah nggak lebih panjang, tidak ada sambungannya, ya tidak perlu disambung. Kemudian tahun 90, nah tambah besar lagi, ya diameternya. Kemudian tahun 91, nah ini penggunaan coil tubing untuk pengeboran, ya untuk drilling. Nah itu. Nah kemudian, nah 92, nah coil tubing dipakai untuk gas lift, ya untuk penguatan gas lift. Nah, terbuat dari titanium, terus untuk DST, drilling test. Kemudian tahun 93, nah dipakai untuk well completion. Nah, diameter makin lebih besar lagi. Kemudian dipasang sensor pada bagian bawah, ya. Terus untuk steering tool, ya. Terus kemudian kalau untuk operasi pemboran dia bisa, ini kalau di Amerika sudah pemakaiannya itu per tahunnya menggunakan pengeboran dan coil tubing itu sampai 200 sampai 500 sumur per tahun, ya, itu coil tubing. Kemudian, nah kalau tadi yang uniknya kalau dipasang sensornya, jadi kita dipasang kamera itu bisa melihat kerusakan-kerusakan di dalam casing, ya, ya itu bisa melihat kerusakan di insert diameter bagaimana. Jadi dalam casing itu bisa dilihat itu sensornya. Nah kalau steering tool kan dia bisa pengeboran untuk horizontal, ya, horizontal drilling. Gitu. Nah, kemudian 97 ukurannya sudah sampai besar lagi, 5/8 in coil tubing. Ya, jadi ini sangat praktis sekali di dalam penyelesaian sumur atau well completion. Ya, tidak perlu nyambung satu join masuk ke dalam sumur. Nah, ini langsung pakai coil tubing digulung. Nah, itu yang. Nah, kemudian peralatan-peralatannya apa saja? Tadi di awal-awal sudah disinggung. Nah, di sini sifatnya portable, ya, digerakkan secara hidrolik, didesain untuk menurunkan continuous strain. Dalam sumur mempunyai insert diameter lebih kecil daripada pipa atau production tubing maupun casing. Nah, komponen utamanya di sini adalah tubing injector head, ada coil tubing reel, ya, kemudian ada wellhead, ya, BOP-nya, sistem BOP-nya, ya, terus sistem tenaganya, kemudian ada kontrol konsul. Nah, kemudian kalau kita bicara injector head, nah tentunya ada didesain untuk 3 fungsi utama: memberikan daya dorong pada tubing untuk masuk ke dalam sumur dan mengatasi tekanan maupun friksi di dalam lubang, kemudian mengendalikan kecepatan masuk ke dalam sumur, memberikan akselerasi kecepatan operasi. Ya. Nah, kemudian injector head juga dilengkapi dengan roll system, ya, disebut dengan tubing guide,
Nah, ini ada beberapa macam tubing guide ini merupakan beberapa seri dari roller ditempatkan di atas drive sprocket, nanti kita lihat. Ya, untuk masuk ke dalam chain block. Tubing guide mempunyai frame 90 derajat dengan jari-jari belokan kurang lebih sama dengan tubing reel. Nah, terus pada umumnya besar jari-jari tubing guide ini 60 in sampai dengan 72 in. Ya. Terus ukuran outside diameter 1/4 in, bisa 1,5, sedangkan untuk tubing dengan ukurannya lebih besar, ya 1,34 sampai dengan 2 in outside diameternya. Terus ada bending radiusnya atau jari-jari belokannya sebesar 84 in. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, pada dasar injector head terdapat ada stuffing box, ya, operasi secara hidrolik. Nah, stuffing box juga disebut juga sebagai stripper rubber. Nah, berfungsi untuk mengisolasi tekanan halus dari tekanan atmosfer. Nah, jika stripper rubber ini aus pada saat operasi perawatan sumur, maka diganti dengan yang baru. Nah, kemudian minimum working pressure-nya ya 5.000 ya, sampai dengan 10.000 PSI. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tubing injector head. Ya, ini tadi yang jari-jari belokannya. Ya, ini leher angsanya, ghost neck-nya. Ya, istilahnya leher angsanya. Nah, ini ghost neck. Kita lihat bagian-bagian. Nah, ini sistem hydraulic drive. Kemudian nomor 2 ini chain-nya. Jadi masuknya ini ada gigi-giginya di sini, ya, untuk menekan masuk. Ya, dia nempel. Ya, nah, kita kalau memberikan tekanan pada tubing jangan terlalu kencang, ya, nanti bisa menyebabkan nanti tubingnya bisa menimbulkan ovality, ya. Jadi bisa gepeng atau nanti kita lihat macam-macam perubahan bentuk, ya, bisa balloning, ya, bisa ovality, ya, karena itu nanti salah satunya. Nah, kemudian ini ghost neck, ya, jadi dari tubing reel, ya, terus tadi tubingnya itu ke sini, terus masuk ke dalam, ya, terus untuk menekan masuknya ini, ya, tadi menggunakan drive chain, ya, tekan masuk, ya, terus kemudian baru di bagian bawah di sini ada BOP-nya, ya, untuk masuk ke dalam. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kemudian ada spool yang terbuat dari baja, diameter core 60 sampai dengan ini, diameter setnya 9 feet. Nah, ukuran spool dapat dipakai untuk menggulung tubing. Ini kalau kita lihat tubing reel-nya. Ya. Ya, ini tadi panjangnya bisa ukuran kalau 1 in, ya, ukuran diameternya 1 in. Nah, ini bisa panjangnya bisa 26.000 feet. Nah, untuk outside diameter 1 feet bisa panjangnya 26.000 feet. Perputaran reel dikendalikan dikontrol oleh motor hidrolik. Nah, digunakan agar tarikan terhadap tubing berjalan konstan. Ya, kemudian pada saat tubing dimasukkan ke dalam sumur, tekanan balik daripada motor reel akan mengimbangkan injector head menarik tubing dari reel dan menjaga tension. Pada saat tubing dikeluarkan dari reel akan berputar menarik tubing. Nah, ini tadi reelnya, gulungannya. Ya. Tadi bisa sampai 26.000 feet. 26.000 dibagi 3, ya. Nah, itu bisa berapa meter, ya, panjangnya. Dalam pengeluaran tubing ke arah spool untuk mekanisme disebut dengan level wind assembly, ya, terus mengatur arah tubing. Nah, kita lihat di sini komponennya ada 1. Nah, reel drumnya, ya, tempat menggulungnya. Ya. Kemudian ada reel drive sistemnya nomor 2. Nah, di sini kemudian ada level ya, nomor 3. Ya. Kemudian ada reel swivel dan manifold. Ya. Kemudian ada sistem pelumasannya, lubricator sistemnya. Ya. Kemudian di sini ada depth counternya. Jadi kita sudah memasukkan tubing ini berapa meter. Nah, kemudian kalau lihat BOP-nya, nah di sini nanti masing-masing punya keistimewaan, ya. Kemampuan daripada coil tubing itu mampu BOP-nya untuk menahan sampai pressure berapa. Nah, di sini hanya mampu beroperasi tekanan dengan kerja hanya 5.000
PSI gauge. Nah, kemudian susunan BOP-nya, ya, kalau kita dari ini blind ram, ada tubing shear, ada slip ram, ada pipe ram. Ya. Kemudian, nah, fungsi dari blind ram sama dengan di pengeboran untuk cut sumur dari permukaan ketika sumur tidak bisa dikendalikan atau bisa di-kick. Nah, jadi catatan di sini bahwa blind ram bisnisnya untuk mengatasi tekanan berasal dari bawah saja. Kemudian ada tubing cutter. Nah, di sini secara mekanis memotong tubing bila terjadi stuck di bawah BOP. Ya. Beda ya. Kemudian bila diinginkan juga digunakan untuk memotong tubing bila akan memindahkan peralatan permukaan ke tempat lain. Kemudian ada slip ram ya, yang dilengkapi dengan gigi-gigi atau dice. Pada penggunanya akan menyekat sumur ya, dengan cara gigi-gigi rem tersebut merapat dengan tubing tanpa memotong tubing. Dan pipe ram hampir sama dengan slip ram. Hanya saja penyekat yang dipakai bukan berbentuk gigi, tetapi berbentuk elastomer, seal. Ya. Nah, tegangan maksimum diizinkan, ya, ini sampai untuk tes BOP ya sampai 10.000 PSI gauge. Bagian dari BOP stack dihubungkan dengan stuffing box, ya, pada dasar injector head dan pada bagian BOP stack dilengkapi dengan plank yang berupa O-ring seal. Nah, yang perlu perhatikan O-ring seal ini ya udah saya pernah cerita nggak? Ini kalau kita masang harus setiap kali masang itu harus yang baru. Nah, itu pengalaman di lapangan tuh biasanya males ya, untuk menghemat. Nah, O-ringnya itu dikasih isolasi putih itu yang biasa dipakai untuk kita menyambung-nyambung pipa ya, pipa air biasanya atau kran. Nah, itu kan dikasih seal isolasi putih itu. Ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, saya tidak merekomendasi kalau itu ya ganti baru ya, supaya aman karena tekanan. Nah, ini kita lihat BOP stack-nya ya. Yang bagian atas ya blind ram, nah kemudian ada shear ram, ada slip ram, ada pipe ram. Ya. Ini tadi ini di bawah injector head. Nah, kemudian ini sumber tenaganya di sini menggunakan hydraulic power drive. Nanti kalau di snubbing namanya power pack. Ya. Kalau di sini namanya power drive. Ya. Ini tempat kontrol kabinnya. Nah, di sini sumber tenaganya. Ya, karena juga ada power pack, tapi power drive lebih umum Pak. Nah, ini gunakan memberikan tenaga mengoperasi seluruh komponen coil tubing unit. Nah, standar prime mover pada hampir semua coil tubing unit yang berupa mesin diesel dan pompa hidrolik. Ya. Ini power pack-nya ada engine-nya, hydraulic pump, hydraulic control system, output akumulator. Nah, kemudian di kabinnya, ya kontrol kabinnya ada instrumen-instrumen. Ya, ini dingin di sini. Ya, nanti kita bisa lihat kondisinya bagaimana. Ya, jadi ada untuk monitoring dan recording equipment-nya. Nah, kalau kita kembali lagi ke kabinnya tadi kontrol konsolnya, di sini desain berbagai variasi. Ditempatkan remote console, peralatan berupa skip mounted digunakan di offshore dan juga permainan mounted yang dipakai di onshore ya. Tadi melekat di truk ya. Nah, peralatan ini meliputi seluruh alat kontrol, instrumen pengukur diperlukan untuk mengoperasikan, memonitor komponen coil tubing ya, unit, reel dan motor injektor diaktifkan dari kontrol panel meliputi valve-valve yang mengatur arah gerakan tubing. Ya. Kemudian nah, ini kita di dalam kabin tadi sistem bisa mengontrolnya, instrumennya, ya kita bisa BOP sistemnya, ini bisa mengontrol tekanan, memberikan tekanan pada chain-nya ya untuk menekan, ya. Kemudian ini untuk pressure gauge-nya, ya untuk berapa ya gauge-nya ukuran-ukuran terus kemudian di sini jadi kita memainkan di sini, ya. Nah, ini monitor-monitor. Ya. Nah, ini di sini untuk mengontrol stripper sistemnya, di sini untuk mengontrol
injector head-nya dan spooling control-nya. Nah, di sini untuk mengontrol apa namanya reel-nya, ya, reel drive-nya. Ya, jadi seperti ini komponennya. Gitu. Nah, kemudian peralatan tambahan di sini ya tergantung ya dengan operasi, misalnya ada pompa nitrogen, ada mixed return tank dan lain-lain. Nah, aplikasinya untuk apa saja sih? Coil tubing. Nah, yang banyak digunakan pekerjaan walkover atau stimulation. Nah, seperti di sini untuk pembersihan lubang. Ya, lebih dari 50% pekerjaan walkover adalah wellbore clean out, ya, pembersihan lubang. Seperti pembersihan pasir, ya, pembersihan scale, pembersihan bahan organik, pembersihan parafin. Nah, ini sangat apa namanya akuntabel sekali ini ya, menggunakan coil tubing. Jadi kemudian selain tadi pekerjaan wellbore clean out, nah ya ini kemudian juga dipakai untuk removal untuk unconsolidated material. Ya, misalkan kita habis selesai melakukan perforasi, nah tentunya kan ada debrisnya. Apa debris itu apa namanya, serbuk-serbuk bekas tembakan lah, ya, pembuatan lubang itu. Ya kayak kita ngebor, nah itu tentunya kan ada serbuk-serbuk bekas kita ngebor, kita bor, maksudnya bor-bor yang apa untuk dari ngebor tangan ya, kita ngebor bikin lubang pakai bor listrik. Ya, ini bukan pengeboran loh ya. Nah itu kan ada serbuk-serbuk pemborannya. Nah itu demikian pula kalau di dalam perforasi. Nah waktu kita melakukan penembakan di dalam casing, nah tentunya ada debrisnya, ya kotoran-kotorannya ini kalau tidak dibersihkan akan menyebabkan penyumbatan di dalam pori-pori batuan ataupun di lubang perforasinya. Nah ini bisa, nah itu misalkan menggunakan unconsolidated material, terus tadi paraffin removal, kemudian wire and type function, ada light duty drilling, ya. Light duty ya pernah saya ceritakan kalau kita bicara walkover itu di perusahaan-perusahaan ya, misalkan dulu di Total Indonesia, nah ada heavy walkover. Nah kalau heavy walkover ya dia melakukan pengeboran, kalau light walkover atau ya itu pekerjaan walkover ringan. Nah kemudian di antara di sini ada IC dashing. Nah kemudian sand consolidation ya, consolidation di sini ya. Tentu kita bagaimana kita menempatkan resin ya untuk membuat pasir yang lembut-lembut tadi supaya mereka ukuran butirnya jadi lebih besar ya. Kemudian tidak bisa masuk ke dalam lubang perforasi. Nah, itu salah satu teknik sand consolidation ya. Sand consolidation. Nah, menggunakan waktu kita menempatkan atau menginjeksikan resinnya tadi, nah kita menggunakan coil tubing. Kemudian juga kita bisa foam clean out ya. Nah, bagaimana kita membersihkan busa-busa di dalam lubang. Kemudian juga bila mana kita juga melakukan anodine weld ya dengan natural gas atau nitrogen. Nah, terus kemudian pekerjaan fishing. Nah, ini tentunya juga bisa menggunakan dengan coil tubing. Nah, kemudian coil tubing merupakan bagian yang penting dalam pekerjaan tersebut dan memperhatikan keadaan, yaitu coil tubing mempunyai kapasitas lebih besar dibandingkan dengan ikannya bila mana kita mempergunakan wireline. Nah, coil tubing dapat mengangkat beban, nah istimewanya kalau dibandingkan wireline ya, beban sampai 60.000 pound sampai 150.000 pound bila mana kita menggunakan coil tubing yang outside diameternya 3,5 in. Nah, juga bisa dapat bertambah besar kalau diameternya kita bisa mengangkat beban ikannya, ya fish-nya. Ini bukan ikan fish sebenarnya ya, maksudnya ada peralatan pemboran yang tidak bisa dipancing, ya. Nah, bisa dilakukan pemancingan dengan menggunakan kalau menggunakan wireline nggak bisa, kita menggunakan coil tubing. Kemudian kemampuan daripada pompa hidrolik coil tubing ini bisa mencuci peralatan,
sampai bersih, mengangkat ke atas bila dibandingkan dengan wireline. Ini kita ya. Terus mempunyai kemampuan tenaga hidrolis yang dapat membersihkan kotoran di sekitar ikannya ya, ya, sebelum dilakukan pemancingan. Nah, biaya yang paling besar pada saat fishing adalah round trip, terutama apabila menggunakan pipa sambungan, sistem konvensional. Ya, ini konvensional. Ya. Nah, round trip ini kalau dengan coil tubing, kalau dengan dengan coil tubing per hari dapat 5-6 kali, tetapi apabila menggunakan konvensional, nah ini cuma 1-2 kali ya. Kalau harus melepas, kalau konvensional kan harus melepas tubing, ya. Terus atau menyambung tubing. Kalau ini kan tidak, karena tidak menggunakan sambungan, nah dia round trip-nya lebih banyak. Ya. Terus juga digunakan untuk cementing, ya. Waktu pas kuliah yang ini apa? Nah itu kita waktu itu mengenai walkover well service yang apa namanya? Ada cerita salah kaprahnya, pengertian walkover well service, kemudian juga disinggung mengenai wireline, disinggung mengenai snubbing, coil tubing secara umum. Ya, jadi di sini bisa melakukan squeeze cementing, ya. Dapat pada zona gas atau air tanpa mematikan sumur. Nah, ini istimewanya kan bekerja under pressure ya, tanpa kita melakukan killing. Nah, kemudian bisa melakukan logging dan perforasi. Nah, itu hebatnya coil tubing ya. Dengan meningkatnya pemboran horizontal, nah banyak sumur-sumur horizontal tahun 90-an, coil tubing ini sangat efektif untuk melakukan logging ya, yang tidak dapat dilakukan oleh wireline. Nah, dia bisa sampai kemiringan 60 derajat. Nah, istimewanya dioperasikan sumur yang sedang berproduksi. Nah, selain itu untuk stimulasi ya, acid dicing atau hydraulic fracturing menggunakan coil tubing. Nah, ini yang umumnya sering digunakan ya di total Indonesia, itu stimulasi itu menggunakan coil tubing. Kemudian kita juga bisa melakukan packer atau zone isolation. Nah, jadi kalau kita menempatkan packer, mengisolasi daerah-daerah produktif, nah penempatan packer itu menggunakan coil tubing. Ya. Nah, ini sekarang pemasangan packer ini dan coil tubing mencapai 5:1, bahkan lebih besar angkanya ya. Untuk open hole atau cast hole, semua tipe. Ya, ini yang terkait dengan retrievable packer. Nah, bisa juga menggunakan menempatkan permanen packer dengan menggunakan coil tubing, bisa bridge plug, ini bridge plug ini ya. Gitu. Nah, terus juga gravel pack. Nah, untuk penempatan gravel pack juga menggunakan coil tubing ini. Karena mobilnya cepat sekali. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan artificial lift. Nah, sistem artificial ini terkait dengan saat ini sudah dikembangkan gas lift mandrel yang digabungkan dengan coil tubing. Ya, merupakan inovasi baru dari artificial lift. Ya, di daerah offshore sangat efektif, cocok untuk operasi gas lift. Ya. Jadi tubingnya tanpa sambungan ini praktis ini. Jadi kalau ya sangat praktis sekali. Nah, tipe lain adalah bisa menempatkan ESP dengan menggunakan coil tubing. Jadi sekarang sistem kompresinya ya itu kalau menggunakan coil tubing ini sangat efektif. Nah, ini tadi compression string tadi. Ya, aplikasi compression string sangat efektif dengan memasukkan coil tubing ke dalam proses string sehingga pengangkatan masih dapat efektif dengan mengecil diameter alirannya. Nah, terus terakhir nih coil tubing digunakan untuk drilling. Nah, pemboran dengan coil tubing ini bukan merupakan konsep baru ya, dengan menggunakan positif ya atau downhole motor ya, positif displacement motor atau downhole motor dengan tubing yang kecil untuk mengebor semen dan memperdalam sumur. Dan juga untuk pengeboran horizontal seperti saya sampaikan pada awal. Ini sampai penggunaan coil tubing demikian trennya tadi seperti disampaikan kalau di Amerika itu pengeboran dengan coil tubing itu ya 200 sampai 500 ya, pengeboran per tahunnya. Nah, tapi nggak tahu sekarang zaman COVID ini tentunya volumenya atau frekuensinya juga makin kecil.
Berikutnya, nah, bagaimana terkait tadi kan, coil tubing ya, pipa tanpa sambungan, kemudian selalu mendapatkan tekanan ditekan masuk ke dalam sumur. Ya. Nah, terus kemudian adanya di injector headnya, ya, jadi masuknya itu, ya kalau kita lihat sini. Nah, nanti di sini ada di injektornya ada gigi-giginya, rantainya menekan. Nah, tentunya akan menyebabkan perubahan bentuk pada coil tubingnya, ya, karena ditekan untuk ditekan untuk memasukkan coil tubing ke dalam sumur. Nah, tentunya akan menyebabkan perubahan bentuk pada coil tubingnya. Ya, ini mempengaruhi coil tubing life-nya. Nah, idealnya coil tubing itu harus strength atau kekuatan yang tinggi terhadap tension, ya, kemudian bursting, ya, seperti penggunaan tidak asing lagi ya, adanya tension, adanya bursting, adanya collapse, ya. Kemudian adanya kelenturan yang tinggi selama masa pakai, ya, atau ductility. Terus punya kemampuan disambung. Nah, coba titanium bisa disambung itu, atau dilas. Jadi ketika udah masuk, nah ketika akan diguling lagi, diambil peralatannya, ya, ada problem, nah itu harus mampu disambung, ya, pada saat perbaikan atau weld ability. Terus mampu ketahanan resisten yang tinggi terhadap korosi, asam, dan erosi, titanium ya tadi ya. Kemudian ketahanan terhadap patah lelah, fatigue. Ya, terus harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan mudah di dalam pengoperasiannya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya terkait dengan masa pakai daripada coil tubing tadi. Ya, idealnya harus begini, kekuatan tinggi, ya, ya, tension, kan ini tidak ada grade-nya seperti halnya tubing kan ada grade G atau H, nah itu. Nah, oleh sebab itu karena ini bahannya titanium, nah idealnya seperti ini yang harus. Nah, kenyataan bagaimana? Nah, kerusakan pada coil tubing ini tadi yang saya ceritakan perubahan bentuk secara plastis karena berupa patah lelah atau fatigue. Ya. Nah, perubahan plastis atau plastic deformation disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, ini proses perputaran pada gooseneck, ya, pada leher angsa tadi, dan juga pada reelnya. Ya. Kemudian tekanan di dalam tubing menyebabkan terjadinya efek ballooning, ya, atau pertambahan diameter. Ya. Kemudian desain peralatan khususnya reel pada jari gooseneck berpengaruh terhadap usia pakai daripada coil tubing. Kemudian pemompaan fluida sepanjang tubing secara struktural dapat merusak tubing karena sifat korosivitasnya pada saat terutama ketika acidizing, ya. Terus kelonjongan tubing atau quality dapat disebabkan oleh rantai injektor, ya, terlalu kecilnya jari-jari belokan pada gooseneck. Nah, kemudian kerusakan mekanis terjadi pada saat rig up maupun rig down. Nah, ini tadi, ya, ini perubahan bentuk yang terjadi ballooning, ya, karena pressure di dalam tinggi, melendung di sini, ya. Atau ketika kita memberikan ya, tadi rantainya, chainnya tadi, ya, nah terlalu keras bisa menyebabkan necking, nah ini, ya, mengecil, atau bisa perubahan ovality, harusnya bulat, nah jadi lonjong. Nah ini perubahan yang terjadi pada coil tubing. Nah, kemudian kembali lagi, coil tubing didesain untuk kondisi elastis atau plastisitas yang tinggi, ya, jadi harus tekanan temperatur yang tinggi, tahan terhadap erosi. Nah, di sini bagaimana kurva stress strain untuk coil tubing dengan tekanan kalau di bawah elastic limit pada B, ya, daerah personal. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, bagaimana? Nah, ini kan perubahannya di sini kan, karena ini gulung. Nah, kemudian pada saat menggulung, gulungnya terlalu kenceng di sini, ya bisa menyebabkan perubahan bentuk. Atau gesekan di sini di gooseneck, ya, ini juga menyebabkan perubahan bentuk. Atau di sini tadi karena ini ditekan, nah, menimbulkan tadi efek
necking atau off quality. Ini jadi sudah ada kita memberikan tensil atau compress force ya, supaya tidak terjadi penambahan pada bursting ataupun collapse pressure. Nah, kombinasi ini ada teori dari Henke von Mises teori bagaimana kita. Nah, ini kita bisa melihat di sini bagaimana perubahan bentuk di dalam kontrol ya, di kabin itu ada monitoringnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana coil tubing fatigue? Nah, pakainya coil tubing mempunyai non-spasi belokan atau bending event yang terpisah. Part bending terjadi pada tubing guide dan dua terjadi pada reel. Nah, kemudian saya pakai coil tubing berbagai hal ya, tergantung daripada patah lelah merupakan elemen penyebab kerusakan daripada coil tubing atau menyebabkan fatigue. Dan coil tubing life bertambah dengan bertambahnya ketebalan. Nah, coil tubing life bertambah ya, jadi masa pakai coil tubing bertambah kalau ketebalan atau ya ketebalan daripada coil tubingnya makin besar ya. Kalau tipis ya tentu gampang sekali menerima tadi gesekan, adanya tekanan oleh rantai chain tadi, ya. Atau gesekan juga di ghost neck ya, ya. Atau pada saat menggulung. Nah, jadi coil tubing berkurang. Nah, dengan bertambahnya diameter coil tubing. Coil tubing life dipengaruhi oleh tekanan dan bending cycles. Nah, kalau kita bicara, nah ini kita bagaimana spooling diameternya tadi kita ketika menggulung. Nah, diameter gulungan di coil tubing reel atau juga di pengaruh daripada kelangkungan daripada ghost neck ini berpengaruh terhadap deformasi plastis, ya, akan mempengaruhi usia pakai daripada coil tubing. Nah, di sini sudah apa namanya, bagaimana rasio antara bending diameter terhadap diameter perhatikan, ya, supaya tidak deformasi. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya, nah ini supaya bisa mobile, ya, ada namanya tubing unit. Ya. Nah, bagaimana mini coil ini dikembangkan untuk melayani kebutuhan yang baik di mana ruang dek terbataskan crane dan dalam beberapa kasus dilarangnya dalam sumur melayanan untuk unit kapal. Karena biaya menggunakan coil tubing itu operasinya itu lebih mahal dibandingkan nanti snubbing atau wireline, paling mahal. Nah, sehingga desainlah small tubing unit. Nah, bagaimana tetap bagian-bagiannya ada kontrol cabin, ada reel, ada power pack, ya. Kemudian ada hose reel-nya, BOP-nya, pressure control basket-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, karena diperlukan movable tadi kerja cepat, nah makanya didesain ada yang namanya small tubing unit. Ya, ini ghost neck-nya kecil, reel-nya juga kecil. Nah, tetap ruang operatornya ini jadi ini biasa dipakai di offshore, ya, itu. Nah, kita lihat sekarang filmnya, coba. Ya, nah ini kita lihat bagaimana bentuk kue. Nah, ini yang di onshore ini ya, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ghost neck-nya, tubing reel-nya. Nah, ini. Ini BOP-nya sudah dekat.
Jadi bagaimana rig up-nya ya? Tuh, bagaimana penempatannya di sumu? Nah, bisa untuk hidroliknya ini. Ini bisa mengembang. Ini mengembang lagi. Memberikan pressure di sini. Hydraulic fracturing-nya unik ya. Nah, ini debrisnya tadi hasil ngebor watak fishingnya tadi. Nah, kita lihat. Tubing railnya, ini kontrol-kontrolnya.
Gimana BOP-nya dipasang di sumur. Di pelatan-pelatan dan molekumen yang dipasang. Nah, ya kan? Ini kontrolnya komplit. Nah, ini tadi rantainya ini yang menekan coil tubing ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan bisa menyebabkan perubahan bentuk daripada coil tubingnya, ya, menekan. Nah, ini proses oxidizing. Nah, dia kan bisa monitor berapa yang sudah dimasukkan. Ini masih di ini ya. Yes. Ini yang di offshore bandingkan. Yes. Nah, nah, betul.
Pengukuran dengan coil tubing ini di offshore ini. Nah, ini di control room-nya. Ya, jadi bagaimana spot pertama kali, nah, Mas ini ya, tajak pertama kali. Jadi dibutuhkan robot-robot bawah laut. Ini udah pakai joystick semua ini. Pengukuran sekarang ini. Ini di North Sea ini ya. Nah, oh.
Nah, kan nih, bagaimana tadi nih, go snack-nya, tubing reel-nya ini. Ini bisa naik turun ya, fleksibel. Nah, ini untuk ngambil core-nya ini ya, waktu pengeboran. Ini core-nya seperti ya, coring-nya ya. Hmm. Nah, ini. Ya, ini untuk membuat coil tubingnya ya.
bagaimana proses coatingnya supaya non korosi. Ya kan sudah ada gambaran kan coil tubing. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, tutup dulu. Yes. Nah, sekarang dilanjutkan yang snabbing. Ya, jadi sudah ada gambaran coil tubing seperti itu, bagaimana proses membuat coil tubingnya ya, kayak selang aja kan, digulung ya. Coba nggak terbayangkan kan? Tubing bisa digulung ya, elasnya seperti apa? Ya. Tadi penggunaannya salah satu tadi di offshore. Nah, bagaimana tajak pertama, bagaimana ngambil sampel ya, atau istilahnya coring ya, menggunakan coil tubing. Nah, itu tadi di Laut Utara itu. Ya, seperti itu penggunaannya coil tubing. Sekarang demikian pesat. Cuman saya kembali lagi tadi saya nggak tahu sekarang dengan COVID ini bagaimana begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang snubbing. Nah, ini kita lihat bagian kalau di offshore snubbing seperti ini ya unitnya. Jadi kalau ada adik takut ketinggian, wah, karena bekerja di ketinggian di sini. Nah, saya biasa nih kerja dulu waktu itu pernah 3 bulan lah di snubbing unit di lapangan Ataka waktu itu masih punyanya Union Oil ya, di lapangan tadi. Nah, ada teman saya dia takut ketinggian sehingga terus takut stres, akhirnya dikembalikan ke Cepu ya. Kalau saya biasa di sini di ketinggian di sini ya. Ini tinggi sekali ini. Nah, waktu itu bukan ini di darat ini kalau ini. Ini saya di offshore, bayangkan. Sudah posisi apa namanya unit snubbingnya ditaruh di paling atas di ini di top deck ya. Nah, kan tingginya dari laut aja udah seberapa. Terus kita bekerja di atas kena angin, kena apa goyang-goyang, wah seperti itu ya. Snubbing. Nah, apa sih snubbing berasal dari itu snub. Di sini bagaimana proses pekerjaan memasukkan atau mengeluarkan, mencabut rangkaian batang tubing. Ya, ini tubingnya sambungan ya, bukan tanpa sambungan. Kalau coil tubing kan tanpa sambungan. Ya. Batang tubing bisa juga DP ke dalam sumber minyak dan gas. Nah, ini juga masih hidup ini. Ya. Dengan jalan menekan, nah, bayangkan menekan, mendorong ke bawah, ya, menahan untuk cabut tanpa adanya semburan dari dalam sumur melalui anulus ataupun dalam pipa. Ya. Nah, aplikasi apa? Jadi tadi kita sudah melihat aplikasi daripada coil tubing. Nah, sekarang aplikasi daripada snubbing. Ini bisa untuk operasi fishing, untuk milling, ya, membersihkan dalam lubang ya, untuk pada tubing atau casing, membersihkan sumbatan, untuk acidizing, terus membor kembali semen, dan plug membersihkan material perkaformasi ya tadi debris tadi ya, mengontrol tekanan atau bisa melakukan killing, mensirkulasi lumpur berat waktu melakukan killing, ya. Masuk dan cabut keluar retrievable plug ya. Jadi retrievable plug adalah plug yang bisa diambil kembali. Terus mengeluarkan kristal-kristal hidrat ya dari krismesri. Terus memasukkan makaroni tubing untuk memompakan nitrogen ke dalam sumur apabila sumber tekan tinggi dan terlalu dalam untuk menggunakan coil tubing. Ya. Jadi kalau coil tubing nggak mampu ya snubbing mampu dia. Terus bisa
melakukan proses penyemburan sumur di bawah tekanan, jadi bisa rekompresi. Ya. Terus penempatan gravel pack, ya, tadi coil tubing juga bisa, snubbing juga bisa. Operasi squeeze menting, nah, ini tadi coil tubing bisa, snubbing bisa. Terus melakukan plugging dan abandoning, ya, penutupan sumur, ya. Coil tubing juga bisa. Terus running concentric completion, ya, atau gas lift. Ya. Kalau tadi malah kompresinya gas lift menggunakan coil tubing ya satu rangkaian. Ya, kalau di sini kita menurunkan tubing ya pada saat menginstall gas lift. Terus melakukan pendalaman sumur, cabut pasang ESP, startup sumur. Ya. Nah, kemudian keuntungan menggunakan hydraulic walkover unit. Ya. Di sini keuntungan, nah ini tidak perlu kita melakukan killing sumur sehingga tidak terjadi kerusakan formasi. Ya. Terus tidak perlu lagi kita mencabut production tubing. Itu istimewanya unit snubbing. Terus simple, ya. Operasinya simple, ekonomis ya dibandingkan dengan rig, menggunakan rig, menggunakan coil tubing. Nah, snubbing ini paling murah, ya, ekonomis. Terus juga safety-nya tinggi. Nah, terus penggunaannya serbaguna. Ya. Kemudian rig up cepat. Ya, bayangkan, ini operasinya cepat nih untuk running up 120 join per hour. Ya, jadi cepat sekali kerjanya. Ya. Jadi kalau kita lelet-lelet bekerja di operasi snubbing, wah bahaya, ya, bisa kejepit. Nah, kemudian jenis snubbing unit apa saja? Jadi secara umum dilihat dari sistem tenaga penggeraknya, ada yang mechanical atau konvensional, ada yang hidrolik. Nah, mechanical sudah nggak ada lagi. Yang sekarang yang beredar adalah hydraulic snubbing unit atau hydraulic walkover unit. Nah, kalau dilihat dari jenis hydraulic snubbingnya, nah, dibagi 3. Ya. Ada self-operated hydraulic soft stroke atau multi-jack snubbing, ada yang namanya self-operated hydraulic long stroke, ya. Kemudian ada self-operated concentric hydraulic jack up. Ya. Nah, kita lihat sekarang masing-masing kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya. Kalau kita menggunakan yang short stroke, ya, biasa kita istilahnya short stroke atau long stroke. Ya. Nah, kelebihannya bagaimana? Nah, ini terlalu besar sekali, memiliki kapasitas besar antara 1.500, 150.000 sampai dengan 400.000 pounds lebih. Nah, panjang langkahnya 12 feet. Ya. Diameter pipa yang dihandle 1 in sampai dengan 7/5/8. Nah, terus bisa memilih mengaktifkan kita menggunakan 2 jack atau 4 jack. Ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ya, kalau kita penampang jack itu istilah dongkrak ya kalau jack itu ya. Nah, kalau kita lihat penampangnya, yes. Ya, kalau lihat penampangnya dari atas, nanti kita ya. Nah. Ini tengah-tengahnya untuk memasukkan tubing. Nah, ini kalau kita lihat penampangnya ini jacknya ya, dongkraknya. Jadi dia bisa ini menggerakkan tuasnya di sini. Ya, kalau kita lihat ya, kita bisa menggerakkan ini 2. Ya, atau 4 ya, berarti semuanya bergerak ini naik turun ke atas. Ya, ini kalau lihat penampangnya, ini tempat memasukkan tubing ataupun peralatan nih. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Ya, unitnya besar, berat dan besar untuk unit yang berkapasitas 300.000 pound atau lebih. Terus memerlukan crane tersendiri untuk rig up. Ya. Nah, kalau yang long stroke, kelebihannya apa? Memiliki kecepatan handling yang tinggi, memiliki integrated rotary table. Nah, berarti kalau integrated ini bisa untuk
ngebor di sini. Kelemahannya, nah, ini terlalu besar untuk di offshore, tidak memiliki perlindungan untuk mencegah tubing bengklok atau buckling. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, ya, ini bagaimana traveling slip-nya, di sini bagaimana stationary slip-nya, ya, bagian-bagiannya. Ya, ini kalau apa namanya gambaran simpelnya, ya. Jadi ada apa namanya, nah bekerja di sini, operatornya bekerja di atas ya tadi ya. Terus yang kalau kita bicara stationary slip, oh berarti di bawah rig floor. Namanya istilahnya rig floor, walaupun di atas tapi namanya rig floor. Nah, yang atas namanya traveling slip. Nah, kemudian yang concentric hydraulic jack, nah di sini merupakan pelopor unit snapping yang sekarang berkembang ya, yang hydraulic jack. Jadi kita yang berarti ya, kalau di sini kan kita naik turunnya ini ya masih menggunakan ya kan pakai kabel-kabel. Nah, kalau di sini sudah pakai jack nanti ya. Kemudian kelemahannya langkahnya pendek hanya 6 feet ya. Kemudian kapasitas penariknya hanya 40 pound, 40.000 pound, kecepatan rendah, diameter pipa ini terbatas, tidak memiliki ini yang dulu karena pelopor. Ya, ini yang long stroke, nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini gambaran fotonya, ini kalau gambaran 2 dimensinya. Ya. Nah, kemudian peralatannya apa saja? Kalau ini jenis yang hydraulic jack, ada 4 buah silinder jack, ya, hydraulic unit dengan posisi mengelilingi kepala sumur. Nah, kemudian tetap ada traveling slip bagian atas, terus ada hydraulically power rotary table, ya, berguna di atas, traveling plate, ya, ada stationary slip tadi, dan ini ada work basket tempat kita bekerja, ya. Kemudian tetap ada BOP, ya, ada equalizing loop, ya, untuk menyamakan tekanan. Nah, kita harus cepat ini menyamakan sini. Ada 2 counterbalance swings, nah, untuk menarik, ya, mencabut menggunakan pipa. Ada gainful dan elevator, ada blade off fungsi untuk membuang tekanan, ada stand up, pelengkapan map circulating unit. Nah, ya seperti ini gambarannya yang ini. Jadi ini bisa dipanjangkan ini. Ya, kita berdiri di atas, kontrolnya di sini. Ya, apa ini Mbak Melody? Ya. Nah, ini bagaimana traveling slip di sini. Nah, ini jack-jacknya ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan ini traveling slipnya ini. Kalau yang stationary masih tetap. Ya. Ya, ini bagian BOP-nya, ya, anularnya. Ya. Nah, kalau kita bicara hydraulic power pack, ya, tadi sama yang seperti di coil tubing. Nah, ini bagian-bagiannya ada main system pressure, ya, control snap, lift, BOP operating pressure-nya, kemudian ada winch, ya. Terus BOP stack-nya, dia cuma tiga kelompok utama, pipe ram, blind ram, C-ram. Jadi kalau ditanyakan bagaimana perbedaan BOP sistem snapping dan coil tubing, ya adik bisa menjawab. Nah, pipe ram tentunya untuk menutup lubang saat ada pipa di dalam sumur, juga menutup lubang pada saat stripping atau snubbing, job diperlukan. Kalau blind ram, nah, diperlukan pada BOP stack untuk menutup lubang sumur saat tidak ada pipa atau setelah pipa dipotong, ya, dengan C-ram. Nah, C-ram ini rem pemotong. Hanya dioperasikan saat keadaan darurat nih. Kemudian ditinjau dari tugas yang dilakukan pipe ram. Nah, dibedakan atas ada safety pipe ram, ada stripping, ada sporting. Nah, kalau kita bicara safety pipe ram, nah, di sini merupakan rem BOP, ya, untuk menutup lubang pipa saat pipa diam sebagai pengaman bila terjadi kebocoran. Kemudian ada stripping pipe ram, menutup anulus selama pekerjaan stripping dan snubbing. Kemudian ada sporting pipe ram, nah, untuk menahan pipa agar tidak bergerak ke atas maupun meluncur jatuh ke bawah. Nah, yang anular ada merek Shaver, ada Cameron, ada Hydril. Nah, anular BOP mempunyai kemampuan untuk menutup lubang yang ada pipanya dengan segala ukuran dan bentuk, bahkan mampu menutup lubang kosong. Nah, ini kita ada perhitung-hitungannya ini. Ya. Sebelum kita lakukan pekerjaan snubbing, ya, kita harus menentukan berapa sih pressure area force, ya,
Nah, 0,785, ya ini kan pi per 4 ini ya. Dikalikan dengan outside diameter, kalikan shut-in tubing pressure-nya. Pressure area force, ini dalam pounds, outside diameter dalam in, shut-in tubing pressure dalam PSI. Nah, ini ukurannya. Pipa snubing ada ukuran 3/4 inch. Ya. Nah, outside diameternya ya 1,050. Ada 1 inch, ada 1/4 atau 1,5. Nah, kalau outside-nya nah, tentunya berbeda. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung maksimum snap force, ya, gaya snapnya? Ya. Di sini pressure area force ya, ditambah dengan friksi. Nah, contohnya, kalau dilihat shut-in tubing pressure 600 psi, nah, kemudian snubbing ukurannya nominal 1/4 inch, nah, outside diameter 1,66, ya. Rem to rem, ya, jelas rem to rem ya. Terus friksinya 1000 pound. Nah, berapa maksimum snap force-nya? Ya, tentunya tadi 0,785 dikalikan dengan OD ya, kuadrat ya, dikalikan dengan shut-in tubing pressure ditambah dengan friksi. Jadi 1.300 ditambah dengan 1.000 atau 2.300 pounds ya. Kita bisa menghitung gaya snapnya. Gaya untuk berapa besarnya ya. Memberikan beban pada ini berapa pounds ya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa menghitung berat apung ya dari kondisi ya sebelum dimasukkan ya, sebelum kita memberikan completion fluid atau lumpur ya, pada kondisi snubbing kosong. Nah, berat apung berarti berat di udara dikurangi dengan berat sudah terisi completion fluid ya misalnya dari string. Nah, berat di udara panjang daripada rangkaian tubingnya ya, dikalikan dengan berat per feet. Nah, kemudian berat setelah di-displace, ya outside diameter, volumenya dikalikan dengan density. Nah, contoh. Snubbing string, tadi sama dengan tadi, nominalnya 1/4 inch, nah, tubingnya 2,4 pound per feet, ya, outside diameter 1,66, nah, panjang stringnya 8.000 feet, nah, density fluidanya 8,5 pound per gallon. Ya. Nah, kemudian berat di udara ya tinggal 8, ya, panjangnya berapa? 8.000 dikalikan dengan berat per feet-nya ya, 2,4 pound per feet. Jadi 19.200. Nah, kemudian volume ya fluida completion fluid yang di-displace yang dimasukkan di dalam tubing tadi berapa? Ya, 8.000 dikalikan dengan outside diameternya dibagi dengan 1.029 dikonversi ya, menjadi barrel. Nah, dari barrel konversinya menjadi galon berapa? Ya, kita ketahui 1 barrel 42 gallon.